Ini adalah ekstrim kedua. Pelan. Ini kayak perpaduan Sembalun sama Wilis loh. Macannya macan gaib atau macan nyata? Macan gaib. Ngono ae ngos-ngosan Max. Kaya aku Lek sik awalku sik jaim sik. Ya, kita lihat dulu arahnya satu persatu ki karakternya seru gak? Seru dong. Lek wis seru baru tak gas, ngerti ya? Yang bikin lama di jalur pendakian Kawinajang itu ini coy, tanjakan ini loh. Ini belum ada namanya sih. Wis tak jenengi tanjakan setan ya. Halo coy, penonton Wokeo yang cantik dan ganteng dan semoga enggak gendeng. Kabar baik dong, sehat dong, bahagia dong. Oke coy, di episode kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke Gunung Kawi, Puncak Kawinajang. Tapi sebelum kalian nonton video ini, aku mau ngasih info penting dulu. Jadi kalau kalian mau naik Kawinajang itu, kalian harus reservasi dulu di Instagramnya mereka. Karena dalam satu hari jalur Kawinajang ini cuma ngasih kuota 50-80 orang. Ingat loh ya, ini gunung lagi viral, lagi rame. Kalau musim libur apalagi weekend, pendakinya yo banyak tau ya. Rame koyo antrian sembako di pasar induk. Dan setiap hari Kamis sama Jumat jalurnya ditutup, tidak menerima pendaki. Ya, pengelolanya juga pengen ibadah toh ya. Neng kelakah numpaan dong, oseng kangkung dicampur empon-pon. Wes rasa kakean cincong, yuk langsung ditonton. Gunungnya Maraket tuh. Perjalanan dari basecamp ke pos 1 kita ngojek. Jaraknya itu 3 km lebih. Itu hampir setengahnya dari total jalur yang 7 kilometeran. Kalau kalian tektok ke Kawinajang, tak saranin mending kalian ngojek coy. Karena kalau nggak ngojek itu bakal sengsara. Bisa-bisa semper kaki kalian. Kita ngojek aja pada babak belur. Gimana nggak ngojek? Yo jadi lontong sayur. Dan biaya ojeknya adalah Rp50.000 pulang pergi. Masih jauh Pak? Jauh Pak, di atas. Itu kan ojeknya anu ya, Valentino Rossi. Ini loh saya jalannya kayak jepit ini. Pernah ada bule kesini? Enggak pernah. Udah? Ya. Dari mana? Enggak tahu, ini asal mana enggak tahu. Oh. Berapa jam perjalanan dari pos 1 ke puncak? 4-5 jam. Tuh santai aja. Ya santai ya cepat. Kalau cepat itu. Kalau cepat? Santai. Ya 5-6 lah. Ya 5-6. Pos finish. Pos 1-nya? Pusatnya di atas itu. Oke. Ada. Dari pemberhentian ojek menuju ke pos 1 kita masih harus jalan sekitar 50 meter coy. Lumayan nanjak tapi pemandangannya bush. It's so beautiful. Berasa di Sembalun deh. Sembalun light. Kita berasa di Sembalun deh coy.
banget gunungnya. Ini kayak perpaduan Sembalun sama Wilis loh. Setelah turun dari ojek, paling jalan 10 menit sampai di pos 1. Dan di sini ada warungnya. Kok namanya Watu Gandol tuh kenapa, Pak? Mana? Di toh? Mana? Terus pokoknya di situ lah ya. Ah, di sini. Gandol gile. Bahasa Indonesianya gantung. Gantung. Lah bahasa Jawa nih Gundal gandol ki apa? Kemudian di jalur Kawinajang via Cukal ini kalian wajib guide. Kenapa sih mesti pakai guide? Aku nggak mau menjelaskan ini ono. Kalian cukup tonton video ini aja sampai habis. Dan biaya guide-nya sebesar 250.000 untuk 10 orang. Guide kita namanya Pak Samsul. Orangnya ramah, sabar, telaten, baik, welcome. Yes, pokoknya bintang 5 deh coy. Dari sini ke puncak kita kira-kira berapa jam, Pak? sekitar 4 jam sampai 3 jam 4 jam. Yes, 4-5 jam lah ya. Kok nanjak koyo ngene ku, Pak? Nanjak. Treknya nanjak. Harap sabar ya naik sama Gen Z. Udah, kita semoga naik selamat, turun selamat, dan bisa pulang ke rumah masing-masing. Dengan selamat. Amin. Kawinajang. Dan di sini ada dupa yang dibakar. Ya, Kawi lah ya. Bukan rahasia umum lah ya. Cukup tahu lah ya, Gunung Kawi. Dari posisiku berdiri saat ini, coy. Nih, street. Nih, jalur ke atas. Punggungan, kanan kirinya pohon cemara. Persis kayak Neng Rinjani bar pos Cemoro Siu. Pak Samsul seminggu bisa naik berapa kali? 2 kali, 1 kali, 2 kali ya. Tamunya kebanyakan dari mana? Sekitar Malang sini aja tah? Malang, Darjo. Kiri. Ya rata-rata masih muda-muda kayak begini. Keajaiban warga lokal munggah gunung karo ngerokok. Sepur. Setum nganu pabrik gula, Pak. Itu sistem pembakarannya, Mas. Sistem pembakaran. Kalau kita bahan bakarnya anu ya, makanan ya, dia bahan bakarnya rokok. Asap. By the way, anyway, and busway, Kawinajang itu punya 3 jalur, coy.
Pertama ada Cukal Bendosari, 2 Pujon Kidul Sumber Pitu, dan terakhir Sumantoro Ngantang. Tapi ketiga jalur itu belum resmi dan masih belum ada kerjasama dengan pihak berwenang yang terkait, yaitu Perhutani. Tapi kata Pak Samsul, jalur Cukal itu sudah ada dari zaman dahulu kala, dari zaman mbah-mbahnya Pak Samsul ini. Dulu digunakan warga sekitar untuk melakukan ritual di puncak. Karena di puncak itu memang ada tempat sakral ya, yaitu makamnya Mbah Wali Jati Suryo Alam. Entah makam, entah pesarean, entah petilasan, pokoknya itu di sana ada tempat sakral. Dan Mbah Wali Jati Suryo Alam ini katanya dulu adalah penyebar agama Islam di daerah lereng Kawi. Gitu. Pak Samsul aman? Aman lah ya. Seharusnya yang nanya tuh Pak Samsul. Masnya aman gak gitu? Oh, masih aman enggak? Alhamdulillah masih aman. Nggak aman. Tolong panggilin tim SAR. SAR selamat. Mas sampai Mas Guru. Mana? Atas. Dikit lagi, Pak. Yuk jalan yuk. Yuk jalan lagi yuk. Sampai Baru duduk. 10 menit kakinya sampean, Pak. enggak sampai. Enggak bohong. Sampai enggak 10 menit gimana yo? Gendong aku sampai puncak yo. Oh, enggak berani. Tunggu dulu gak sih? Finally sampai di pos 2 Pasar Wage 1695 MDPL. Kok dinamakan Pasar Wage kenapa, Pak? Dijuluki Pasar Wage disebutkan. Ya dijulukan pos. Ada sejarahnya nggak? Kenapa kok Sejarahnya ada. Apa? Ini sejak zaman dulu dinamakan Pasar Wage, pasari wong alus lah kan. Ini seru. Kita lihat Pasar Wage ini sampai sekarang. Oh. Lalu dijuluki jadi pos 2 Pasar Wage. Setelah itu Pak Samsul berdoa dulu sambil membakar dupa. Dan inilah salah satu alasan utama kenapa kita wajib memakai gaet. Jalur Cukal ini masih disucikan dan disakralkan coy. Kalau istilah Jawanya, gaet ini yang membantu kita untuk nyuwun sewu atau permisi. Aku sebenarnya nggak begitu percaya dengan hal-hal kayak gini, tapi seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita bertujuh ini sedang berada di rumah orang lain. Sudah sewajarnya dong, bahkan wajib untuk mengikuti aturan dan adat istiadat tuan rumah. Inilah kearifan lokal Desa Cukal. Kalau aturannya kayak gini, aku berasa naik ke Gunung Agung deh coy. Walaupun sebenarnya aku juga belum pernah ke Gunung Agung Bali. Ya, menariknya di jalur Kawin Ajang tuh ini coy. Jadi tadi Bapak Samsul tuh berdoa di situ. Terus habis itu masukkan koin ke sini celengan buat syarat. Istilahnya apa Pak? Ojekan. Ojekan. Jadi pendakian kita biar selamat coy. Biar lancar coy. Ya. Jadi fungsi gaet itu begitu ya. Selain menemani kita ke puncak juga untuk berdoa gitu ya. Bakar-bakar. Nah, nanti tiap pos berdoa Pak? Enggak, di sini aja. Tentu. Pos 1, pos Terus? 2, pos 4, Pos 4. pos 7 puncak. Oh, itu nanti berdoa lagi ya? Berdoa lagi. Sambil bakar dupa gitu ya? Bakar sate. Pansos tok.
Sate kadal tuku ning Tegal, nutuk petil jebolne ember. Jalur cukal ancen spesial, tapi nggak rai sikil rasane semper. Cuaks. Ya, mukanya biasa aja dong, nggak usah sok capek gitu. Aduh, capek banget. Emang capek, Mas? Welcome back YouTube channel. Kayaknya berat banget kan jaket. Naik Kawinajang kali ini aku dari Nganjuk sendirian, nggak ada kawan, nggak ada lawan. Sakno reh. Ya, soalnya orang-orang di sekitarku tuh nggak ada yang suka naik gunung gitu loh ya. Di episode kali ini aku itu barengan sama anak-anak mahasiswa yang masih berondong-berondong, seger-seger, dan katanya senyumnya manis-manis gitu loh coy. Aku sih percaya aja, soalnya kalau nggak percaya nanti disuruh jilat lagi. Kan repot ya. Aku bisa bareng sama anak-anak ini itu perantaranya adalah Mas Agus. Dia itu adalah petugas basecamp guide sekaligus adminnya Instagram Kawinajang via Cukal Bendosari. Rangkep-rangkep ya tugasnya. Dari Mas Agus inilah aku dapat nomornya Devana. Kemudian kita kontak-kontakan dan ketemuanlah di basecamp. Devana ini aslinya anak Jombang tapi kuliah di Malang. Selain Devana ada Dea, anak Jombang juga. Kemudian Ais dari Malang, Fikri dari Jakarta, Raffi dari Gempol, dan Maxim arek Surabaya. Semuanya kuliah di Malang kecuali Maxim, dia kuliah di Surabaya. Kesan-kesan naik ama mereka seru lah, rame lah, kompak lah, ya gitu. Tapi agak lelet. Dikit-dikit foto, dikit-dikit bikin video. Tapi ya gak apa-apa coy, namanya juga pemandangannya cakep gitu ya. Naik gunung capek-capek buat apa kalau nggak bikin foto-foto sama video terus dipamerin gitu. Heda. Pak Sam, apakah itu lembah Pasar Wage? Bukan? Hah? Itu? Ya, sia-sia. Makanya dinamakan Pasar Wage karena di situ ada lembah Pasar Wage. Pasar Wage itu adalah pasar gaib. Devana mau kemana? Ini ya. Tumben ning mburi ya, Max. Max. Ning mburi ae wae. Ngarep aku iso ngeprek pomoro ilang kabeh. Oh, dia mau sampai gini kau. Sebelum ini dijadiin pendakian tuh, ini dulu jalur apa? Jalur Sambil jalan. Jalur ke Pendopo. Oh, Makom. kayak buat orang-orang ritual gitu ya? Ritual orang lokal. Terus baru dibuka jadi jalur pendakian itu baru berapa tahun? Akhir-akhir tahun 2024. 2024 tuh baru dimulai ya? Mulai. Terus ramenya Sekarang. tahun ini? Tahun ini. 25. Ya, efek dari media sosial gitu ya. Oke. Pak Samsul kan barusan udah bilang coy, jalur ini itu mulai dibuka dari tahun 2024. Tapi sebetulnya dari tahun 2002 akhir ke 2023 itu aku udah pernah dengar ada jalur menuju ke puncak Kawinajang. Tapi waktu itu aksesnya belum segampang sekarang. Sebenarnya dari dulu pengen banget ya tapi karena nggak ada info yang jelas gitu ya, akhirnya mundur lagi. Dan finally di tahun 2025 aku bisa ke puncak Kawinajang.
Ketemu sama suaminya Luna Maya. Salaman dong. Ya. Salaman Habis dong. Honeymoon. Honeymoon. Honeymoon di Bali, di Lombok. Kamu tahu apa namanya itu? Apa? Labuan Bajo. Aku bisa ke sana kemarin. Halu. Aduh. Rencananya punya anak 5. Wong lek ngelangin iki halu. Kurang cairan apa sih tapi? Finally, sampai di pos 3. Apa artinya kok dinamakan Parang Gembong? Julukan, macam julukan. Apa ada sejarah tentang parangnya gitu? Ada parangnya, ada gembongnya, semacam gembong, macam gembong. Parang itu tebing, gembong itu Itu sejenis macan. Macan. Apa mungkin dulu lintasannya macan gitu kali ya? Semacam itu. Macannya macan gaib atau macan Macan nyata? gaib, macan gaib. Oh, macan gaib. Macan Oke. gaib. Asih. Ini loh serunya kalau naik sama guide kita jadi tahu Tahu. sejarah. Ada harimau. Aum. Itu yang lain masih di bawah. Sek suantui pokoknya. Sayang langitnya putih. Tuh kalau langitnya biru, oh cakep banget coy. Tapi kalau langitnya biru ya panas. Aman Bi? Aman? Hi guys, welcome back to the channel. Mari Mas rasa jambu. Emang kenal? Aduh ini. Warnanya pink. Kayak kenal deh. Betul deh. Kencana? Yes, alright. Kencana? Sama Man? Panjang. 2 kali lagi sampai pos 4. Tanjakan penyesalan. Sekarang jalurnya menjadi Dragon Boat. Dragon Boat kok Dragon Boat. Bon, Punggungan Naga. Jadi kanan jurang, kiri jurang. Ingat apa? Gunung Wilis via Taman Kelir. Mirip-mirip gitulah. Ya podo greget nih, podo ngesel nih. Tadi cerita kalau di Kawinajang tuh pantangannya apa aja yang nggak boleh dibawa Pak?
Terasi. Emang kenapa kalau nggak boleh bawa terasi? Rawan hujan. Itu udah otomatis ya? Otomatis. Terus yang kedua? Cewek yang halangan. Oh, lagi menstruasi gitu ya? Itu haram hukumnya ya? Ya enggak haram ya, enggak haram. Diperbolehkan. Nggak diperbolehkan. Sebatas, ya. Kalau misalnya dia maksa? Diperbolehkan sampai pos 4. Oh, setelah pos 4 nggak boleh lanjut ya? Biasanya itu gangguannya apa, Pak? Kesurupan. Di situ ada air terjun, tapi ketutupan sama kabut, jadinya nggak kelihatan. Nah, di atas itu udah pos 4, dikit lagi dan masih nuanjak jalurnya. Finally, sampai di pos 4 Ogal Agil. Jadi tempat berdoanya di pos 1 sama pos 4 ya, Pak? 1, 2, 4. Ini kok dinamakan Ogal Agil kenapa, Pak Sam? Batunya Ogal Agil. Oh, ini depan ini. Ya. Nih, Bukan batunya, orangnya Ogal Agil. Ogal Agil itu bahasa Jawa, kalau Bahasa Jawa. bahasa Indonesianya artinya apa, Rek? Labil ku apa? Goyang-goyang. Gak stabil. Gelak ini loh. Ini. Bergoyang. Ambing. Ombang ambing. Ombang ambing. Terus ombang ambing. Ya, jadi teringat puncak Arjuna deh ya. Iya. Kita lagi puncak Arjuna ini puncak. Ini batunya, batu Ogal Agil. Wah, tanjakannya makin Keren. membabi buta. Tuku salah nek Singapura, ontong gedang dipangan garangan. Gunung Putak luweh dhuwur, Kawinajang luweh mengerikan. Coba. Setelah istirahat kita lanjut ke pos berikutnya dan kita akan melewati batu Ogal Agil. Wow, sempit sekali. Boh, langsung jurang nih, Pak. Oh no. Kita kayak berada di sekolah sihir Hogwarts. Ya, ini di batu Ogal Agil, jadi cuman setapak. Sini jurang, terus sana juga jurang. Oh, mengerikan. Ini jalurnya tipis banget. Setelah pos 4 Ogal Agil, jalurnya jadi binal. Kita lewat bebatuan yang tapakannya cuma sejengkal. Kanan kiri jurangnya dalam, lengah dikit nasib kita ya wassalam. Itu jalannya cuma setapak, paling semeter ya, Pak ya. Meter, terus kanan kiri udah jurang itu. Kengerian yang ada di depan mata nggak cukup sampai di sini aja, coy. Setelah itu kita melipir bibir tebing. Tanahnya gembur dan bawah masih jurang.
Setelah itu kita melewati tanjakan ekstrim ke-1. Kalau ini masih enak lah, dan kemiringannya hampir 90 derajat. Di tanjakan ekstrim pertama ini kita harus naik satu-satu alias gantian, nggak boleh barengan. Emang arisan barengan, Dan tanahnya gembur. Kalau misalnya dipijak pasti ada serpihan-serpihan tanah yang berjatuhan. Tanjakan ekstrim 1 udah kelar, ya pindah dong ke tanjakan ekstrim kedua. Dan di tanjakan ekstrim yang kedua inilah yang mewajibkan kita untuk memakai guide di jalur Kawinajang via Cukal. Tanjakan ekstrim yang kedua ini yang paling menyebalkan, paling menyusahkan, dan paling mengesalkan. Pokoknya bikin badanku itu bener-bener tremor, setremor-tremornya, sampai lemes pokoknya. Kenapa sih kok bisa semenyebalkan itu? 1, tanahnya itu gembur. Kalau dipijak pasti ada serpihan-serpihan tanah yang berjatuhan. Aku yang ngerekam di bawah itu loh, sampai kelilipan mataku kena tanah. 2, pijakannya itu nggak kokoh. 3, batu-batunya tuh mulus, licin. Jadi kalau mau dipanjat, kita tuh ngeri-ngeri kayak mau kepleset gitu loh. Raung via Kalibaru mungkin udah kesohor dengan ekstrimnya ya, tapi jujur, yang ini lebih sadis dari Raung. Tanjakan di Raung via Kalibaru itu batu-batu full, batunya gondrong, bergerigi, dan kalau dipijak itu kokoh banget. Tapi kalau Kawinajang ini nggak begitu coy, dia beda, batunya mulus. Tuh, coba kalian lihat aja deh videonya. Aku mau naik itu kan kayak takut-takutan gitu kan. Kakiku itu kayak yang nggak nyampe gitu loh. Mana bawah udah jurang lagi. Ya semeriwing merinding, tremor gimana gitu ya. Dan kemarin aku udah bilang ke Pak Samsul, mending kasih tangga aja deh, kayak di Rinjani atau di Gunung Ringgit Situbondo. Tapi ada yang komen, ntar nggak ada sensasinya lagi dong. Hey, ini tuh masalah safety, bukan sensasi. Dari yang tak lihat-lihat di lokasi kemarin itu, kondisi tanahnya gembur. Kalau dipijak itu pasti ada serpihan-serpihan yang berjatuhan. Yakin itu tanah lama-lama nggak terkikis. Apalagi Kawinajang ini sekarang lagi hits-hitsnya, lagi rame-ramenya di Malang Raya. Terus kemudian ancor atau tiang pancang itu cuma diikatkan pada sebuah kayu yang kayunya juga udah ugal-agil kayak namanya pos 4. Yakin deh, makin lama juga nggak bakal tahan menahan beban ratusan pendaki yang ke Kawinajang. Di bawah tanjakan tali-tali itu udah jurang menganga lebar. Amit-amit jangan sampai kejadian deh ya. Kalau misalnya tanahnya udah rapuh, kemudian longsor, tali putus, nyemplung ke jurang, kalau nyawa nggak melayang ya paling patah tulang. Dan yang terakhir, ini opini pribadiku, kalau misalnya tanjakan itu dikasih tangga, kita akan menyingkat waktu. Kemarin itu kita bertuju untuk turun, kita butuh waktu hampir 1 jam lebih loh coy. Karena emang jalurnya itu susah banget, ngeri banget, dan kita harus turun satu-satu gitu kan. Kalau misalnya ada tangga, bisa lebih cepet toh ya. Ya ini menurut opini pribadiku aja sih coy. Kalau misalnya pengelola basecampnya setuju atau nggak setuju ya keputusan ada di mereka. Pijakannya itu loh, ya dengkol petok susu. Dengkol petok susu. Lu. Ojo ngelundung, Pak. Dengkol petok susu. Angel. Ngono ae ngos-ngosan Max. Kayak aku Oke, ini adalah ekstrim kedua. Pelan. Gak bisa.
Setelah 2 tanjakan demit yang amit-amit itu kelar, penderitaan nggak selesai coy. Kawin aja nggak segampang itu Ferguso. Tanjakannya makin membabi buta, makin menyebalkan. Tanjakannya itu rasanya kayak summit ke puncak Mahameru gitu loh coy. Tapi jalurnya tanah. Itu saking nanjaknya loh ya. Otot Achilles tendonku itu sampai sakit loh. Wis. Ngomongnya ilmiah banget ya. Kan kita naiknya anak-anak mahasiswa, menyesuaikan dong coy. Otot tendon Achilles itu yang mana sih? Itu loh, otot tumit yang ada pas di belakangnya mata kaki. Itu rasanya sampai sakit banget diajar tanjakannya Kawinajang. Yuhu! Finally arrive at Pos 5 Kemelandingan 2284. Berarti kita masih butuh berapa elevationnya? 400-an lah ya. Maxim, are you okay? Mantap jiwa. Halo, ketemu lagi mbaknya. Hati-hati ya. Mana yang lain? Bawah. Di bawah. Kok yang dari kemarin WA samain tuh loh mas? Tak tinggal Nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Ya hati-hati. Selamat datang Pak Sam di pos 5. Guide kita yang swabar banget. Best pokoknya. Pos 5 Kemelandingan. Pak Sam, kenapa kok dinamakan Kemelandingan? Kemelandingan itu apa? Kemelandingan itu apa? Ini toh? Kaliandra. Itu Kemelandingan, itu Kalendra. Oh, beda. Beda. Oh. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Di kanan kiri kita sudah mulai bermunculan The Amarta Flower, bunga keabadian alias Edelweiss, tapi saya kecil-kecil, cuilik-cuilik. Ini yang putih-putih ini kembang apa Pak Sam namanya? Ini loh. Ini loh. Wong suka ngarani kekean. 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 Engke-engkean. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come 1 in a Oke coy. Ini di sini ada percabangan. Ini kalau ke sana ke jalur via Ngantang. Tapi suwi gak dilewati kayaknya ya Pak Sam ya. Jarang nggak pernah dilewati. Lek ngerti kembang-kembang ini ki malah kelingan nganu video klip India. OJT kato ye jana. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Ini adalah pendakian via Kawinajang. Kalau kalian nggak siap mental, jangan ke sini. Main aja game di rumah, tiduran. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing.
I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Finally sampai di pos 6 Punuk Sapi. Really happening. I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be Oke, pos 6 Punuk Sapi. Jadi di sini tuh kayak puncak bayangan gitu loh, coy. Di sini view-nya terbuka. Ini kalau langitnya biru pasti cakep. Dan di situ ada lahan space 1 buat tenda kapasitas 4, cukup 1 biji. Tapi yang ngono kawan badai. Di kejauhan ini seperti ada puncak, tapi itu bukan puncak Kawinajang. Jadi masih jalan ke sana ya Pak Sam ya. Terus yang kecil di sebelahnya ini namanya puncak Banteng Berot. Banteng Berot. Yang kayak Punuk Sapi mana Pak? Ini. Oh ini. Mambu bokongnya Maxim. Punuk itu punggungnya itu loh coy. Yeah, I know. Ladies and gentlemen, setelah istirahat di pos 6 melanjut ke pos 7. Apa Pak Sam? Sapi. Bantengan. Anu karapan sapi. Hah? Karapan sapi. Apa? Pos jadi cemoro angin. Cemoro angin. Ya wis lah. Yo. Angin kinton. Setelah dari tadi penuh dengan tanjakan, saiki petuk dundunan rek. Jalan turunan rek. Jadi Ninja Satori kira. What about you? Selling this stupid act, it's not true. I wanna do this, I wanna do that, I wanna do something else tonight. Kata Pak Samsul, untuk menuju pos 7 kita harus melewati 3 bukit dulu. Ini bukit pertama ini coy. Bahaya. Lah kok jadi bukit penyesalan malah. Dari pos 6 Punuk Sapi menuju ke pos 7 Cemoro Angin, kita berjalan melewati bibir kawah coy. Seperti gambar peta 3 dimensi yang kalian lihat, lubang kawah itu udah ditutupi vegetasi ya. Itu artinya kawah ini sudah enggak aktif lagi. Tapi kata Pak Samsul, dulu saat dia masih kecil pernah terjadi erupsi kecil. Kalau kita melihat penampakan kawahnya, mungkin dulu bentuk puncaknya itu adalah kerucut dan ketinggiannya pasti juga lebih dari 3000 mdpl. Di Pegunungan Putri Tidur ini memiliki banyak puncak coy. Ada puncak Butak, Pitrang, Batu Tulis, puncak Panderman, puncak Bokong, dan puncak Kawinajang. Tapi menurut kepercayaan beberapa orang, pusatnya itu ada di Kawinajang. Jadi sebenar-benarnya puncak Kawi dan sejatinya puncak Kawi ya ada di Kawinajang ini coy. Untuk saat ini mungkin Gunung Butak adalah yang paling tinggi di gugusan Pegunungan Putri Tidur. Tapi dulu sebelum meletus mungkin Kawinajang lah yang paling top. Dan perjalanan kita hari ini sepertinya kurang beruntung coy. Dari tadi kabut terus, nggak ada pemandangan apa-apa, kanan kiri tembok. Tapi aku bersyukur sih, misal langitnya itu biru, view-nya kayak toreannya Rinjani, panasnya tuh pasti tidak tertahankan. Apalagi jalurnya sangat nanjak banget. Udah nanjak, kena panas, oh my god, keliengan kepalaku pasti coy.
sudah berada di ketinggian 2560. Jadi kita butuh elevation 100 meter lagi vertikal. Kalau horizontal kira-kira ya 300-200 meter ya Pak Sam ya. Sekitar segitu ya. Dan di sini ini ada Edelweiss, the Amartha flower. Keabadian itu apa sih bahasa Inggrisnya, Pi? Immortality flower, bunga keabadian. Sekali lagi ini nggak boleh dipetik loh ya. Ini tuh dilindungi sama undang-undang coy. Karena bunga Edelweiss itu sangat berperan penting untuk kelangsungan ekosistem di ketinggian. Katanya begitu. Mbok petik, pendaki sing munggah lho akeh, pendaki sitak metik sitak ya biara. Jalur berubah menjadi padang hilang. Itu dari situ itu ada Edelweiss besar-besar. Nah kalau orang Cukal itu punya istilah sendiri. Istilahnya apa Pak? Namanya Pak? Kayu gentilang. Gentilang pakai T. Ini juga aku baru pertama kali lihat nih bunga kayak gini sekian lama naik gunung, baru di Kawinajang nih ketemu kayak gini. Pak Sam nggak tahu ini namanya bunga apa? Nggak tahu. Kasih nama sendiri Mas. Enggak, aku bukan botanis. Yuhu! Finally, right at pos 7 Cemara Angin. Dinamakan Cemara Angin karena di sini banyak pohon cemara yang menahan laju angin. Gitu ya Pak ya? Karena fungsi cemara itu emang menahan laju angin dan laju badai di ketinggian. Katanya begitu. Dan juga akarnya kuat. Yes, right. Dan akarnya kuat. Ketinggiannya udah 26-29. Bikin api unggun di atas ya. Puncak ke sana tinggal dikit lagi. Lagi enek wong teler ning kene iki piye iki? Wes kita nggak mau istirahat, kita langsung lanjut aja. Karena nanggung. Dan jalurnya masih kabut. Syukurlah kalau berkabut coy. Kelek cara panas no, langitnya biru bahaya. Dadi ndok kamu namun aku. Masih kawang mati. Di sini batuk-batuk gitu, erupsi kecil gitu. Kayak api unggun. Oh, di sebelah mana? Oh, Waktu aku jadi ya, udah lama banget itu ya. Pak Sam, ya. Kenapa sih kok namanya ini Gunung Kawi? Ya sejak sesepuh dulu Ha. kita ke cerita dijuluki Kawi, Gunung Kawi. Orang katanya Gunung Kawitan. Kawitan tuh awal-awalan gitu ya? Kawitannya apa? Kawitannya enggak gunung. Oh, Cerita sesepuh. oh mungkin awal-awal pegunungan Putri Tidore ini Kawi ini dulu kali ya? Kemungkinan gitu. Oh, ini cerita turun-temurun di Desa Cukal. Desa Cukal. Dari pos 7 menuju ke puncak Kawinajang tuh feel-nya
kita berasa kayak mau ke puncak Gunung Butak gitu coy. Mirip-mirip lah ya, namanya juga saudara ya. Di sini pun bentuknya tuh kayak berundak-undak gitu coy. Kayak di puncak Batu Tulis Kawi sama di puncak Arcanya Argopuro. Biasanya kalau di puncak ada tempat yang berundak-undak kayak gini, pasti ini dulu disucikan tempatnya. Yuhuu! Finally arrive at Kawi Najang Peak. Sampai di puncak Kawi Najang. Dan di sini ada musola. Ini katanya musola tertinggi se-Indonesia. Assalamualaikum. Ya Allah, selama ini lihat di Instagram, di YouTube, bisa masuk sini aku akhirnya. Oke coy, penonton Wokeo yang cantik dan ganteng dan semoga enggak gendeng. Sekarang udah jam 4 sore. Waktunya kita turun dari puncak Kawi Najang. Perjalanan dari puncak sudah selesai. Habis ini masih ada satu perjalanan lagi. Kita harus turun dengan selamat. Bong. Gak percaya. Ini dilorokan ini, jadi percaya. Ya. Ya. Sing ning ngarepe dadi celeng kabeh. Molek budal megap gasan mudun. Ya. Nah, ini coy. Jalur percabangan dari Sumber Pitu atau dari Pujon Kidul. Sambil nonton video perjalanan turun, aku mau cerita tentang puncak nih coy. Jadi puncak Kawi yang satu ini tuh lumayan kemaruk. Kok bisa sih? Karena satu puncak itu punya 3 nama. Padahal yang lain mah sebiji doang udah cukup ya. Kalau ini ada 3 loh. Nama-namanya itu ada Puncak Tugu, Puncak Redi Kawi, dan Puncak Kawi Najang. Dan sekarang aku mau tak jelasin satu-satu kepada kalian. Semua cerita ini aku dapat dari Mas Agus. Dia itu adalah guide, pengelola basecamp sekaligus adminnya Instagram Kawi Najang via Cukal. Yang pertama dinamakan Puncak Tugu karena puncak ini menjadi tugu perbatasan antara Kerajaan Singosari dan Kerajaan Kediri. Kalau dilihat-lihat dari letak geografis Malang yang sekarang emang masuk akal ya coy, karena garis batas daerah Malang yang sebelah barat itu adalah Kabupaten Kediri. Terus yang kedua, Redi Kawi. Redi itu adalah bahasa kuno zaman dulu, artinya gunung. Kalau Kawi ya Kawi. Jadi Redi Kawi itu kata lain dari Gunung Kawi. Dinamakan Redi Kawi ya mungkin karena puncak yang satu ini adalah punjernya atau pusatnya sekaligus puncak sejatinya Gunung Kawi. Dan yang terakhir Kawi Najang. Kalau ini berasal dari bahasa Sunda. Kawi itu sebenarnya kawih, artinya senandung
lagu atau tembang. Sedangkan najang itu pujangga. Jadi kawinajang itu artinya senandung pujangga. Zaman dulu orang-orang kalau naik ke sini tuh biasanya naiknya sambil nyanyi-nyanyi. Ya kalau istilah dulu sambil nembang gitu kali ya. Dan kenapa di area Jawa Timur kok bisa ada istilah Sunda? Ya mungkin dulu ada pengelana dari Sunda yang bertapa di Kawinajang ya coy. Mungkin loh ya. Kalau ngomong-ngomongin istilah Sunda di pegunungan jadi ingat Argopuro deh ya. Di sana kan juga ada kata-kata Sunda ya, yaitu Cikasur dan Cisentor. Yang bikin lama di jalur pendakian Kawinajang itu ini coy, tanjakan ini loh. Ini belum ada namanya sih. Terus tak jenengi tanjakan setan be aku. Jadi tuh kalau turun kita mesti satu-satu gitu loh. Jadi kalau naik Kawinajang kayak semua gunung ada di sini. Naik Raung iya, Gunung Agung iya. Guide-nya mesti berdoa dulu. Apalagi ya Rinjani yo ning kene, Wilis yo ning kene. Nice to meet you. Gunung yang nice to meet you. Sekarang udah jam 5:30. Kita masih ngantri turun di jalur ekstrim. Ini yang turun udah ada 4 orang. Jadi tinggal 3 orang lagi yang menyelesaikan misi. Kalau kataku sih lebih enak Raung daripada ini coy. Saya enak Raung timbang iki coy. Kita turun udah sore, kemudian melewati jalur yang sepanjang dan sesulit itu ya otomatis ketemu malam dong ya. 3 cewek-cewek yang cantik-cantik dan manis-manis itu turun-turun auto jadi candol dawet. Semua pada ngesot-ngesot. Dan guide kita Pak Samsul sabar dan telaten banget. Pokoknya beliau itu nungguin kita, nemenin kita, nuntun anak-anak cewek. Wes, nggak ada kata-kata lain, pokoknya bintang 5 deh coy buat Pak Samsul. Biaya pendakian ke puncak Kawinajang via jalur Cukal Bendosari. Biaya guide Rp250.000 untuk 10 orang. Karena kita bertujuh, kita sepakat di Rp40.000 per orang. Ojek Rp50.000 pulang pergi. Tiket pendakian Rp10.000. Parkir Rp5.000. Total biaya pendakian Rp105.000. Kawinajang.